Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ngobrol ringan, gua kali ini ingin membahas seorang gelandang yang ketika ada hadir di Manchester United sangat dielulukan, dianggap memiliki prospek untuk memperbaiki kualitas lini tengah Manchester United yang memang terutama di awal musim kemarin itu tampil pincang ya. Salah satu faktor terbesar tentu saja cederanya dari Kobbie Mainoo, belum nyetelnya permainan dari Mason Mount, dan juga penampilan buruk dari Casemiro. Sehingga Manchester United dirasa butuh mendatangkan satu gelandang dengan tipe breaker untuk melapisi posisi dari seorang Casemiro. Dihadirkanlah seorang Sofyan Amrabat, pemain yang datang terakhir ya. Ini juga dengan status pinjaman. Kenapa status pinjaman? Karena situasi financial fair play Manchester United yang sangat sempit dan juga tipis. Disebutkan oleh Fabrizio Romano ada beberapa tawaran untuk Sofyan Amrabat yang memang sangat ingin meninggalkan Fiorentina. Klub pun juga demikian ya, sudah mengetahui hal itu. Tapi Sofyan Amrabat disebutkan dan ditekankan sekali oleh Fabrizio Romano sangat menginginkan Manchester United. Sehingga Sofyan Amrabat ini sangat sabar menunggu tawaran dari Manchester United. Walaupun ada banyak tawaran lainnya yang datang dari klub-klub yang menginginkan Sofyan Amrabat, baik itu dari Italia maupun di luar Italia. Namun yang bersangkutan ya, pemain tim nasional Maroko ini sekali lagi sangat sabar menunggu Manchester United yang akhirnya datang dan menemukan solusinya ya. Untuk mengambil Sofyan Amrabat dari Fiorentina ini dengan pinjaman. Namun pinjaman tanpa ada kewajiban beli. Kan seperti itu, kalau gua salah tolong dikoreksi. Nah, sekarang memasuki paruh akhir musim ini. Akankah di akhir musim nanti Sofyan Amrabat ini dipermanenkan? Ada banyak simpang siur kabar yang gue baca dari sosial media ya, berbagai media yang membuat spekulasi pemberitaan. Akankah Sofyan Amrabat ini tetap akan di Manchester United? Ada beberapa yang mengatakan nampaknya Erik ten Hag akan mengakhiri masa pinjaman dari seorang Sofyan Amrabat. Bagaimana gue melihat hal ini? Begini, harus dipahami juga Sofyan Amrabat belum pernah bermain di Liga Inggris. Pemain ini pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di FC Utrecht. Lalu setelahnya berpisah, Sofyan Amrabat bermain di beberapa klub dan terakhir tentu saja bermain di Fiorentina. Sofyan Amrabat, pemain ini menurut gue punya kualitas yang bagus. Ini ditunjukkan di Piala Dunia Qatar bersama dengan tim nasional Maroko. Bersama dengan Fiorentina pun dia juga bagus tampilannya di tengah. Tapi tampil di Manchester United, terutama di Liga Inggris, ini sesuatu yang baru. Ada adaptasi yang harus dilakukan. Kuncinya di situ, adaptasi. Gua menilai kesulitan dari penampilan Sofyan Amrabat ini sangat berkaitan ketat dengan adaptasi dia di permainan Manchester United di atas lapangan. Kenapa? Ketika dia berada di Manchester United, ketika itu dia punya waktu yang sangat singkat sekali untuk bisa langsung beradaptasi dengan klub, bahkan langsung sempit sekali karena pertandingan sudah sangat dekat, kurang lebih demikian. Lalu juga bagaimana banyaknya pemain yang cedera. Ini sering gue sebutkan di Football United ya. Ini menyulitkan pemain-pemain, terutama pemain-pemain baru yang datang musim ini maupun musim sebelumnya untuk bisa beradaptasi. Karena ya Erik ten Hag pun juga menyebutkan di konferensi pers, kalau pemain itu tersedia, mereka bisa bermain secara bersama dalam jangka waktu yang banyak ya. Ini akan menciptakan rutinitas dan rutinitasnya akan menciptakan kebiasaan, kesepahaman antara satu dan yang lainnya. Dan ini penting bagi Manchester United. Nah, Sofyan Amrabat menurut gue menghadapi kendala itu gitu loh. Bahkan dia sempat dimainkan di bek kiri, posisi yang dia tidak pernah mainkan, ya mungkin dia tidak pernah bayangkan akan dimainkan di Manchester United ya kan. Tapi karena kebutuhan mau seperti apa. Di samping juga gue menilai pemain Manchester United di lini tengah saat ini sedang wangi-wangi nih, terutama Kobbie Mainoo.
Scott McTominay juga demikian. Casemiro pun juga tampil bagus menurut gue di beberapa pertandingan yang sekarang dimainkan. Akankah ada tempat bagi seorang Sofyan Amrabat? Gue lupa menyebut seorang Christian Eriksen juga beberapa kali dimainkan di posisi pivot ataupun juga di posisi double eight. Gue menilai 50-50 sih Sofyan Amrabat. Kalau dia bisa menerima peran, artinya bukan sebagai pilihan utama, di situ kuncinya. Karena gue tidak melihat Sofyan Amrabat nih sebagai pilihan utama di lini tengah Manchester United. Kemungkinan kalau kita menilai atau melihat situasi 4-1-4-1, maka ada, kalau kita berbicara tentang gelandangnya saja ya, kita kurangi posisi yang sayap, karena Sofyan Amrabat bukan sayap, berarti posisi breaker. Di situ ada saat ini ditempati oleh Casemiro. Selain Casemiro, saingannya adalah seorang Kobbie Mainoo yang beberapa pertandingan terakhir juga dia lebih didorong ke depan, ya kan? Bersama dengan Bruno Fernandes. Di situ gue menilai ya berarti Sofyan Amrabat punya saingan seorang Casemiro ya untuk posisi breaker. Mungkin juga dengan seorang Kobbie Mainoo. Pemain lain Scott McTominay juga bisa, tapi gue beberapa pertandingan ya sempat Scott McTominay itu kan ditampilkan di posisi jangkar itu dan dia tidak bisa bermain dengan bagus di sana. Gue ingat salah satunya adalah ketika Manchester United tandang ke Nottingham Forest. Bukan posisi terbaik dari seorang Scott McTominay. Jadi gue menilai ya saingannya ketat sih bagi Sofyan Amrabat di posisi breaker, dan dia bukan pilihan utama. Itu kuncinya. Kalau Sofyan Amrabat bisa menerima itu, artinya nanti tentu saja ada konsekuensi ya. Biaya transfer, mungkin angka dari Fiorentina bukan untuk pemain yang utama ya kan, lalu juga gaji. Kalau hal tersebut bisa diterima, ya menurut gue sih dia bisa jadi akan stay di Manchester United, dan juga peran ya, terutama dia bukan menjadi pilihan utama. Kalau dia memang bisa menerima itu semua ya oke, dia tidak kemungkinan akan tetap stay di Manchester United. Tapi kalau tidak ya akan lepas sih menurut gue. Jadi kesimpulannya menurut gue secara dengan amatiran, keputusan terkait dengan Sofyan Amrabat ini bukan hanya tentang teknis, tapi juga ada hal-hal di luar teknis. Oke, awalnya teknis dulu tentu saja ya, mungkin plot-plotan dia bukan jadi yang utama. Lalu dia bisa menerima itu nggak? Karena ada konsekuensi lainnya, biaya transfer ya kan, gaji dan lain-lain. Ini kan tentu saja ada kaitannya dengan Fiorentina, dengan agen dari sang pemain juga. Kalau dia bisa menerima itu, besar sih kemungkinan dia akan stay. Sehingga gue katakan ya masih 50-50 situasi seorang Sofyan Amrabat apakah akan stay di Manchester United atau tidak untuk musim depan. Tapi kalau ditanyakan ke gue, keinginan gue bagaimana, ya gue sih masih ingin dia supaya stay. Paling tidak kalau dia stay, maka musim panas nanti ini dia akan ikut tour ya kan dengan Manchester United, dan ini menjadi momentum yang bagus bagi pemain seperti Sofyan Amrabat dan juga mungkin Mason Mount ya, pemain-pemain baru ini untuk bisa lebih bonding lagi dengan skuad Erik ten Hag. Bagaimana menurut Sobat Football United? Berbeda nggak masalah, asal sopan seperti biasa. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.